tentang pengelolaan keuangan daerah yang memudahkan
Pada tahun 2025, kondisi perekonomian Kabupaten Bogor diperkirakan mulai pulih dan terus meningkatkan kewaspadaan, ketahanan dan kesiapan perekonomian dalam menghadapi gejala perekonomian dunia yang tidak stabil, sehingga perlunya pembangunan daerah yang didesain tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga harus menjaga stabilitas, memperkuat daya tahan dan terus menjaga kesinambungan ekonomi berbasis jangka panjang. Pemerintah tetap percaya dan berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Perkiraan pertumbuhan tersebut dilandasi oleh terjaganya pertumbuhan konsumsi dengan pengambilan pemerintah secara proporsional. Selain itu pula bahwa ketahanan ekonomi membatasi fokus yang pada kemampuan pulih dengan cepat dari gangguan. Namun dalam konteks pembangunan ekonomi, resiliensi ekonomi menjadi impulsi dari tiga atribut utama, yaitu kemampuan pulih dengan cepat dari bencana, kemampuan menahan bencana, dan kemampuan untuk menghindari bencana sama sekali. Resiliensi ekonomi sendiri bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utama seluruh negara di dunia adalah terciptanya ekonomi yang tumbuh tinggi, berkelanjutan, dan inklusif. Hadirin sekalian yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan di atas, dapat kami laporkan bahwa pada tahun 2025 pemerintah daerah Kabupaten Bogor memproyeksikan sebagai berikut: 1. Pendapatan daerah semula sejumlah 857 miliar 606 juta 86.308 rupiah, berkurang sebesar 55 miliar 172 juta 105.133 rupiah, sehingga menjadi 802 miliar 433 juta 981.174 rupiah. Sumber-sumber penerimaan tersebut antara lain: pendapatan asli daerah semula 81 miliar 222 juta 963.308 rupiah, bertambah menjadi 5 miliar 545 juta 301.311 rupiah, sehingga menjadi 86 miliar 774 juta 264.619 rupiah. Pendapatan dan transfer pusat sebelumnya 762 miliar 872.123 rupiah, berkurang sebesar 65 miliar 889 juta 185.000 sehingga menjadi 696 miliar 982 juta 937.000. Dan pendapatan transfer antar daerah dari pemerintah provinsi sebelumnya 13 miliar 505 juta, bertambah 4 miliar 328 juta sehingga menjadi 17 miliar 833 juta 978.644 rupiah. Belanja daerah semula 857 miliar 706 juta 86.000, berkurang 26 miliar 181 juta 653.000, sehingga menjadi 831 miliar 524 juta 432 rupiah 503 rupiah. Belanja operasi semula 622 miliar 567 juta, berkurang 20 miliar 515 juta sehingga menjadi 602 miliar 52 juta 751.000. Belanja modal semula 114 miliar 111 juta 660.633
Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Badan Anggaran berharap kepala pemerintah daerah kiranya dapat mempertimbangkan penganggaran untuk pembayaran PPP bagi ASN dan pembayaran honor bagi TPK di Kabupaten Bua Lewo sampai bulan Desember 2025. 3. Dalam rangka peningkatan angka nilai sumber daya manusia, Badan Anggaran DPD Kabupaten Bua Lewo menggagas peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan guna mendorong kenaikan IPM Kabupaten Bua Lewo, termasuk peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta perbaikan layanan dan fasilitas kesehatan. 4. Peningkatan pendapatan asli daerah dan efisiensi anggaran. Badan Anggaran DPD Kabupaten Bua Lewo menyarankan kiranya dapat mengoptimalkan potensi PAD dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif, terutama dalam kegiatan operasional serta perjalanan dinas. 5. Badan Anggaran mengharapkan kepala pemerintah daerah terhadap peranan pembangunan di wilayah Kabupaten Bua Lewo dengan memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. 6. Penguatan tata kelola pemerintahan. Badan Anggaran mendukung Sari, khususnya di Desa Harapan, itu setiap kali musim hujan sekolah itu harus terendam dengan banjir, sehingga ini tentunya perlu perhatian serius dari kita semua. Merasakan manfaat pembangunan secara adil dan setara. Keenam, fraksi PD Perjuangan menekankan agar pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga benar-benar mendukung belanja prioritas daerah. Ketujuh, kami mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, partisipatif, serta akuntabel sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat. Kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati laporan hasil pembahasan yang disampaikan pihak pelapor tentang perubahan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025, maka fraksi Partai Nasdem merekomendasikan beberapa pokok pikiran yang perlu disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Di antaranya yang pertama, fraksi Nasdem menyarankan kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan APBD perubahan karena waktunya sangat singkat sehingga bisa direalisasikan dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, terhadap adanya isu penurunan dana transfer daerah yang berpotensi menurunkan nilai belanja publik, maka fraksi Nasdem menyarankan kembali kepada pemerintah daerah untuk tidak bergantung pada penerimaan dana transfer daerah tersebut. Akan tetapi daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara mandiri. Yang ketiga, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi APBD, OPD, pengampuh retribusi PAD dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Yang keempat, fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah untuk memastikan pembayaran TPP tenaga honor aparat desa hingga bulan Desember di tahun 2025 ini. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, kami fraksi Nasdem berkesimpulan mengharapkan kepada pimpinan sidang agar pokok-pokok pikiran fraksi Partai Nasdem dapat diakomodir menjadi catatan-catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bua Lewo terhadap perubahan rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025
2025. Demikian pokok-pokok pikiran ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua dalam melaksanakan dan memajukan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pokok-pokok pikiran ini menjadi perhatian dan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan jajarannya. Atas DPRD dan tim TAPD, maka fraksi Partai Golkar bersepakat menyampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, fraksi Partai Golkar menegaskan, mendesak, dan meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bualema untuk dapat membayarkan 100% tambahan penghasilan pegawai TPP kepada aparatur sipil negara, honorarium, non-ASN, tenaga penunjang kegiatan baik database maupun non-database. Insentif aparat desa, desa wisma, tokoh-tokoh adat, dan para imam desa sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Yang kedua, fraksi Partai Golkar mengharapkan agar pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis, agar dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sampai akhir tahun 2025. Yang ketiga, fraksi Partai Golkar mengharapkan dalam setiap pembahasan baik KUA dan PPS serta RAPBD perubahan untuk kepentingan rakyat perlu keseriusan oleh pihak TAPD, OPD dan semua unsur yang terlibat di dalamnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Demikian penyampaian pokok-pokok pikiran fraksi Partai Golkar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selaras dengan apa yang telah dibacakan pada laporan Badan Anggaran, hanya memberikan catatan pada beberapa poin yang bagi kami sangat penting agar keseimbangan fiskal daerah tetap terjaga. Maka tentu yang pertama kepada pemerintah daerah, optimalisasi PAD agar lebih diberikan daya pressure yang maksimal. Yang kedua, sehubungan dengan pemanfaatan silpa, saya kira juga ini menjadi penting adanya, sehingga betul-betul pada fase realisasi hal-hal yang menjadi skala prioritas pelayanan pembangunan di daerah ini bisa terpenuhi. Yang kedua, pada isu-isu sensitivitas dan berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, pelayanan rakyat, maka fraksi Gerindra juga senapas dengan fraksi-fraksi lainnya agar TPP ini betul-betul menjadi perhatian prioritas pemerintah daerah, diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan kami tentu 100% sampai dengan Desember nanti, karena menilai bahwa kualitas daripada pelayanan pemerintah itu wajahnya ada pada ASN kita. Nah, kalau daya gedor di sana dikurangi, maka tentu kualitas pelayanan juga pasti akan berpengaruh. Yang kedua, ya tentu saja sektor kesehatan dan pendidikan dan peningkatan IPM tentu juga adalah hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih maksimal. Selanjutnya, sehubungan dengan kebijakan perubahan ini, tentu harapan kami fraksi Gerindra tidak hanya semata kita mengejar pertumbuhan, tetapi ini penting juga dalam rangka menjaga stabilitas, daya tahan dan keberlanjutan daerah yang inklusif. Maka hal-hal yang menjadi fokus Partai Gerindra, saya kira pada ruang APBDP perubahan ke depan
betul-betul akan memonitor angka by angka, di mana semangatnya adalah bagaimana kita pemerintah daerah Bualemo memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat kita di Kabupaten Bualemo. Demikian, terima kasih pimpinan, terima kasih. Yang pertama, pengendalian inflasi daerah. Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID dalam menjaga stabilitas harga, target nasional, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kemudian yang kedua, program penurunan kemiskinan, yakni lanjutan pengaspalan jalan Owayo Lembatihu. Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan terpadu. Fraksi Demokrat menekankan agar program lebih dioptimalkan seperti bantuan rumah layak huni, pemberdayaan UMKM, kemudian peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pembukaan akses jalan untuk lahan pemukiman, kemudian melanjutkan pengaspalan ruas jalan tadi seperti Jalan Owayu, Lembatihu, dan pengaspalan jalan Desa Sanggajaya ke Tangga Barito. Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan struktural dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga Bualemo. Kemudian yang ketiga, optimalisasi CSR perbankan dan retail. Fraksi Demokrat berharap agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan komitmen CSR dari perbankan dan perusahaan-perusahaan lain, sehingga dapat memprioritaskan untuk mendukung pembangunan pendidikan, misalnya beasiswa, fasilitas sekolah, kemudian untuk kesehatan, alat-alat kesehatan, kemudian program gizi, dan penguatan ekonomi lokal, UMKM dan koperasi. Kemudian yang keempat, penerbitan izin reklame Videotron. Harapan fraksi Demokrat adalah agar setiap izin reklame Videotron memiliki MOU yang jelas dengan pemerintah daerah, baik terkait pencatatan pajak, tarif maupun pembagian hasil. Penerbitan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD sekaligus menciptakan tata kelola perizinan yang transparan. Kemudian yang kelima, penegakan aturan PAD dari denda perusahaan. Fraksi Demokrat menaruh harapan besar agar pemerintah daerah menegakkan aturan secara konsisten terhadap perusahaan yang lalai membayar kewajiban atau terkena denda. Langkah tegas ini tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga menciptakan keadilan fiskal di mana pelaku usaha turut bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah. Kemudian yang keenam, penguatan sektor pariwisata. Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah menyusun kalender event tahunan yang jelas dan konsisten terhadap event berskala nasional maupun internasional. Event ini akan memperkenalkan Bualemo ke kancah lebih luas dan mendongkrak kunjungan wisatawan. Selain itu, mulai 2026 seluruh transaksi wisata diharapkan sudah terdigitalisasi sehingga penerima PAD lebih transparan dan akuntabel. Kemudian yang ke-7, kebijakan TPP, ASN, dan honorer dan aparat perangkat desa. Harapan fraksi Demokrat adalah agar kebijakan pembayaran TPP, ASN, dan honorer, tenaga kontrak, kemudian aparat dan perangkat desa BPD benar-benar dialokasikan penuh 100% dan 12 bulan. Hal ini menjadi bentuk penghargaan atas kerja keras aparatur dan tenaga pendukung, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di Bualemo. Kemudian yang ke-8, optimalisasi target PAD. Fraksi Demokrat berharap setiap target PAD yang belum tercapai segera direspon dengan langkah-langkah konkret. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi mendalam, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan pajak daerah. Hadirin sidang dewan yang terhormat,
akhirnya kami dari fraksi Demokrat berkesimpulan menyarankan kepada pimpinan rapat paripurna agar pokok-pokok pikiran fraksi Partai Demokrat dapat diakomodir menjadi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten Walemo terhadap rancangan upah PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2025. Atas kerja keras dan dedikasi dalam pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran, UA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2025 bersama pemerintah daerah. Dalam menyikapi laporan tersebut, fraksi Persatuan Indonesia menyampaikan beberapa pokok pikiran. Yang pertama, fraksi Persatuan Indonesia menilai bahwa upaya optimalisasi PAD harus menjadi fokus utama dalam perencanaan perubahan anggaran. Terdapat potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta badan usaha milik daerah. Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi secara komprehensif dan menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan PAD. Yang kedua, fraksi Persatuan Indonesia berharap agar pemerintah daerah dapat memaksimalkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah kecamatan dan tidak terpusat di satu kecamatan, tetapi harus menjangkau seluruh desa sehingga pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Walemo. Yang ketiga, kami fraksi Persatuan Indonesia berharap kepada pemerintah daerah memastikan pembayaran TPP, CPK, dan aparat desa dilaksanakan sampai bulan Desember 2025. Sidang paripurna yang terhormat hadirin yang berbahagia, fraksi Persatuan Indonesia mengajak kita semua untuk selalu menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kebersamaan sehingga akan tercipta situasi yang kondusif dalam menata Kabupaten Walemo yang kita cintai ini. Kesimpulan, kami fraksi Persatuan Indonesia mengharapkan kepada pimpinan sidang agar pokok-pokok pikiran ini dapat diakomodir menjadi catatan-catatan strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan DPRD. Ketiga, pokok-pokok pikiran DPRD ini juga akan disepakati dan menjadi bagian dari persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah Kabupaten Walemo. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Hadirin sidang dewan yang terhormat, untuk autentiknya keputusan yang telah kita sepakati bersama pada hari ini, maka kami mempersilakan saudara Sekmen untuk membacakan surat keputusan DPRD serta melihat acara persetujuan bersama atas rancangan perubahan UA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2025 antara DPRD dan kepala daerah. Dipersilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Walemo, Keputusan DPRD Kabupaten Walemo nomor 12 tahun 2025 tentang pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas perubahan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Walemo tahun anggaran 2025. Pimpinan DPRD Walemo Imam dan seterusnya mengingat dan seterusnya
Pembacaan surat keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Palembang atas rangkaian perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Apakah saudara-saudara setuju? Hadirin sidang Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mengikuti prosesi penandatanganan surat keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama. Maka untuk selanjutnya kami mengundang Bapak Wakil Bupati Palembang, Bapak Lamudin Hamani SOSI, Ketua DPRD Bapak Karyawan Kaputra Nopo SOS untuk mengambil tempat yang telah disediakan dan didampingi oleh Sekretaris Daerah Bapak Dr. serta Muridu SPD di PPAS tahun anggaran 2025 antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Palembang. Terima kasih. Penandatanganan keputusan DPRD
sudah tidak berfungsi lagi dan sudah rusak, itu adalah kegiatan yang telah diintegrasikan oleh masyarakat. Kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk pelaksanaan sosialisasi rencana kawasan transmigrasi baru di Desa Talau, Kecamatan Bagian Pantai. Kegiatan penelitian pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan pada perencanaan perjudian dan pengembangan daerah untuk melaksanakan studi kelayakan pembuatan teras pada daerah teras seri guna memastikan intervensi kegiatan tersebut baik secara teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan. Dan selanjutnya kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu pada inspektorat daerah untuk kepentingan tidak lanjut atas temuan dalam pengurusan keuangan serta pelaksanaan review atas penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah. Pada kesempatan ini pun kami menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya secara maksimal untuk dapat memenuhi pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS serta tambahan alokasi gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Formasi tahun 2024 yang diangkat di tahun 2025 dan alokasi gaji bagi P3K pada waktu yang sesuai jadwal akhir angkat pada bulan Oktober nanti, yang sementara ini 1.500 lebih di Kabupaten Bogor sementara menyiapkan administrasinya yang tadinya tanggal hari ini akhir pengurusan berkas atau BKN tambahkan sampai tanggal 22. Dan alhamdulillah kami kemarin hari Minggu telah melakukan cross check di Polres Kabupaten Bogor untuk selesaikan masih ada sekitar 500 lebih. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih Pak Kapolres dan telah meluangkan waktunya sampai hari Minggu kemarin masih sementara bekerja dan hari pun masih sementara bekerja. Lalu kami lihat lebih dari 24 jam teman-teman yang ada harus melaksanakan tugasnya hanya untuk melayani P3K Papua. Oleh karena itu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah kami ada lagi Pak laporan di pimpinan sidang yang terhormat ini. Seluruh Papua dalam keadaan semangat menunggu tugas-tugas wakil yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang memanfaatkan kesediaannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kami merekomendasikan ke Kesda untuk pemeriksaan kesehatan bagi pada waktu karena ada besar jumlahnya dan alhamdulillah terlaksana sampai kemarin. Hadirin sekalian yang terhormat, atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama tim anggaran pemerintah daerah dalam proses pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPS pada tahun anggaran 2025. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Bogor.
dan setelah